Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله تعالى في كتابه الكريم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي كمسات أمتي فله أجر شهيد. وفي رواية فله أجر 100 شهيد. وقال النبي أيضا: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, hadirin jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Saking banyaknya tentulah kita tidak akan bisa menghitung daripada nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian ingin menghitung daripada nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, maka kalian semua tidak akan mampu. Saking banyaknya. Jikalau air lautan di seluruh muka bumi ini dikumpulkan jadi satu, dijadikan sebagai tintanya, kemudian ranting-ranting pohon semuanya dikumpulkan dijadikan sebagai penanya, daun-daun di seluruh daun-daun pohon di seluruh muka bumi ini dikumpulkan menjadi kertasnya, maka untuk mencatat daripada nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, maka tidak akan bisa terhitung saking banyaknya. Banyak sekali nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Nikmat yang kita minta, bahkan nikmat yang tidak kita minta pun Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Begitu sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sampai-sampai nikmat yang kita tidak minta, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwasanya kita itu perlu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kepada kita semua. Apalagi nikmat yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saat kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya permintaan kita, permohonan kita kepada Allah
Ud'uni astajib lakum. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kalau ada seorang hamba yang dia sudah tidak mau lagi minta, sudah tidak mau lagi doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala marah. Saking agungnya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya dengan yang namanya makhluk. Diminta sekali, insya Allah dikasih. 2 kali lain wajahnya. 3 kali menurut yang 4 kali mungkin kamu diminta terus. Emang mudah kan? Marah semakin diminta, makhluk itu semakin marah. Tapi Allah Subhanahu wa taala terus kita minta Allah Subhanahu wa taala sayang. Allah Subhanahu wa taala cinta. Semakin diminta, semakin Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hambanya. Tapi kalau kita tidak mau meminta kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Karena berarti kita tidak perlu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa butuh terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Satu kali saja, 1 detik saja kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan binasa. Semuanya menjadikan kita binasa. Langit, kalau kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka langit yang jauh di sana tiba-tiba bisa ambruk. Begitu pula dengan bumi yang kita sedang tempati sekarang. Jikalau tidak ditolong oleh Allah 1 detik saja, maka bumi ini longsor. Masya Allah, Allah jaga kita semua. Maka dilakukan Allah Subhanahu wa taala, kita adalah hanya seorang hamba yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita merasa sebagai hamba Allah, umat yang mulia baginda Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap saat dan keadaan. Bagaimana sifat seorang hamba itu wujud di dalam hati kita, sehingga di mana saja kita berada, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mudah untuk menjadi orang-orang yang takwa. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang ini berani untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala? Ini kenapa? Karena dia tidak merasa dilihat oleh Allah. Dia tidak merasa didengar oleh Allah. Dia tidak merasa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berbuat sesuka dia tanpa memikirkan Allah itu enggak sama dia. Allah suka dengan dia berlaku seperti itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sikap seorang hamba bagaimana senantiasa berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dimanapun saja kita berada, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa kita. Dosa yang kita sengaja maupun dosa yang tidak kita sengaja. Karena di depan Allah Subhanahu wa taala, masalah terbesar seorang hamba ini adalah dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah yang terbesar. Ketika dosa-dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan mudah mendapatkan
ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni segala dosa-dosa kita, maka ajarkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala kalau kita bermasalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah. Maka itulah ketika selepas sholat dianjurkan untuk beristighfar. Kenapa sholat? Sholat kan perkara baik, ibadah. Tapi kok selepasnya disuruh istighfar, itu menunjukkan bahwasanya memang terdapatlah banyak kita ini kekurangan-kekurangan, kelalaian-kelalaian, sehingga habis beramal pun kita disuruh oleh Allah. Baginda Nabi itu beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi bukan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula selepas kita sholat, bahkan setiap menghadapi urusan apapun, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang namanya doa itu sia-sia, itu tidak ada. Doa kita kepada Allah, permohonan kita kepada Allah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan ijabah. Amin ya Allah. Cuma bagaimana pengijabahan Allah Subhanahu wa taala terhadap doa-doa kita? Ini adalah menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sekali doa langsung Allah Subhanahu wa taala ijabahi. Langsung Allah ijabah doa-doanya. Mustajabah doa-doanya. Sekali beristighosa, baca istighfar, langsung Allah Subhanahu wa taala kabulkan permohonan. Ada doa itu tidak langsung dikabulkan. Dalam waktu yang tentunya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Ada doanya seorang hamba lama tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah Subhanahu wa taala suka dengan penyekannya. Allah. Kadang-kadang kita ini digoda oleh setan, mudah doanya tidak dikabulkan. Nggak usah doa lagi. Ketika kita seuzur kepada Allah Subhanahu wa taala, sangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah malah petaka bagi kita. Ada jawabannya Habibie. Kata Allah, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Allah. Ya, kamu sangkanya buruk, gak diterima doanya, gak diterima, gak akan dikabulkan. Kadang-kadang kita tidak sabar. Padahal Allah Subhanahu wa taala senang dengan penyekan kita, tangisan malam kita di waktu sepertiga malam akhir itu. Masya Allah. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa kita, permohonan-permohonan kita, tapi melalui jalan yang lain. Tentunya perkara yang diperlukan oleh kita, yang dibutuhkan oleh kita. Misal kita di perjalanan, harusnya bila terjadi kecelakaan, tapi dengan sebab kita ini sering meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah hindarkan kita dari segala masalah itu, dari kecelakaan tersebut, dari musibah tersebut. Benar ya Allah. Maka kadang-kadang kita belum tahu sebenarnya doa kita itu dikabulkannya seperti apa. Bahkan ada juga doanya Allah Subhanahu wa taala, doa kita ini, permohonan kita ini Allah sifatkan kita untuk menolong kita nanti di akhirat kelak. Amin ya Allah. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan bosan-bosan kita meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa tidak ada yang sia-sia. Bahkan kalau kita tidak mau berdoa kepada Allah, tidak mau minta kepada Allah, maka sudah dosa. Karena doa itu perintah Allah. Jadi kalau orang yang mau doa, ya berarti dia berdosa. Kalau dosa ya dihukum. Maka dengan kita berdoa berarti kita
menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak sekali masalah dan kita juga ingin bagaimana masalah itu diselesaikan. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala luruskan keyakinan kita bahwasanya yang menciptakan masalah adalah Allah, dan yang akan menyelesaikan masalah-masalah kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kita pengen masalah kita diselesaikan, namun kita malah menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Malah nggak mood sholat, itu keliru itu. Harusnya tambah kuat ibadahnya dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat amalan-amalan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu kita longgar. Beramallah kalian di waktu longgar, tidak ada kesulitan, kita berdoa, amalan, buat amalan yang istiqomah, walaupun sedikit, tapi itu luar biasa bedanya, luar biasa keberkahannya. Sehingga ketika kita dalam kesulitan, Allah Subhanahu wa taala kenal dengan kita, Allah akan tolong kita. Sebagaimana kita mau bela diri, misalnya mau ada pertandingan, pasti kita persiapannya untuk bela diri tersebut jauh-jauh hari dulu. Baru kita siap untuk bertempur. Bukan pas mau tempur baru kita latihan bela diri. Begitu pula dengan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dari sekarang, bukan nanti. Kadang-kadang ada orang yang salah gitu. Dalam nanti aja, sholat khusyuknya nanti aja, rajin-rajin sholatnya, rajin-rajin baca Qurannya nanti aja, yang udah tua gitu. Ini kayaknya yakin banget kalau dunia itu bisa sampai tua, padahal tidak ada yang tahu. Dan kadang orang yang lebih muda dari kita yang ternyata dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala duluan. Maka yang terbaik apa? Jangan menunda-nunda amal. Ketika kita mampu untuk mengamalkan agama, untuk mengamalkan suatu amalan sekarang. Nanti bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita nikmat iman dan Islam. Ini nikmat yang begitu besar. Ketika orang ini sudah mempunyai, setelah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat iman dan Islam, berarti dia sudah punya kunci surga. Karena miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Maka kita sebagai orang beriman jangan merasa kita ini nggak punya apa-apa gitu. Jangan merasa terus kita gini-gini aja, dunia gini-gini aja, gitu. Kendaraan kayak gini-gini aja, gitu. Jangan gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala siapkan kemuliaan, kesuksesan kita di akhirat kelak. Sekarang kok belum? Ya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang terbaik buat kita. Gitu. Maka bagaimana dalam doa kan begitu. Doa apapun kita, minta apapun kita kepada Allah, minta yang terbaik. Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Tapi yang jelas ketika kita ini mempunyai iman dan Islam dan kita terus jaga iman Islam kita sampai akhir hayat kita, sudah jelas insyaallah kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Semiskin-miskinnya penghuni surga itu, dia punya istana di surga sana yang luasnya itu 10 kali lipat dunia beserta isinya. Allah. Itu paling miskinnya di surga. Bahkan di situ terdapat bidadari luar biasa yang sangat banyak. Maka kadang-kadang kita ini tidak melihat akhirat, sehingga kita ini kalau mau dari guru saya sendiri rumah ini ketika hidup di dunia ini. Karena kita tidak lihat akhirat. Kalau mau kita senantiasa melihat bagaimana kemuliaan kita di akhirat pula, sehingga kita ini akan bersemangat untuk mengamalkan agama. Barusan kita dengar satu perkumpulan majelis itu kan perkumpulan.
Tapi di situ tidak ada dibahas, tidak ada penyebutan lafaz Allah. Nah, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala di perkumpulan itu, maka itu adalah menjadi perkumpulan yang sia-sia dan dia nanti akan menyesal di akhirat. Allah. Di satu detik saja yang tidak kita gunakan untuk berzikir, maka nanti di sana membuat kita nyesel. Apalagi kalau sedikit amalnya. Apalagi seperti orang kafir yang tidak beramal, dan bagaimana sedihnya nanti di sana. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala, mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat sehat, ya kan? Nikmat umur, kita pergunakan dengan sebaik-baik mungkin. Apa? Karena umur yang nanti yang bermanfaat itu bagaimana? Umur yang kita senantiasa gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting, dimanapun kita berada, senantiasa kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Membuat perkumpulan-perkumpulan, majelis-majelis yang di situ dibicarakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sudah menjadi sunatullah, sudah jadi kebiasaan apa yang memang kita sering ucapkan, kita sering lihat, sering dengar, itu nanti masuk ke dalam hati kita. Maka kita di sini ini belajar bagaimana mengulang-ulang daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala, keagungan akhirat. Ya kan? Untuk supaya apa? Bagaimana keagungan akhirat ini masuk ke dalam hati kita, kecintaan kita terhadap kampung akhirat benar-benar masuk ke dalam hati kita. Itu diantara maksud tujuannya. Maka saudara-saudara kita ini berdakwah kadang-kadang jauh, kadang-kadang juga dekat-dekat saja. Tidak ada yang lain diobrolkan perkara iman dan amal soleh. Itulah, karena itu untuk melatih bagaimana supaya imannya ini makin hari makin kuat, makin hari makin kuat, makin hari makin meningkat gitu. Karena memang ketika kita nanti di akhirat kelak, yang kita bawa itu hanyalah iman dan amal soleh. Satu kerikil pun dari dunia ini emas tidak akan bawa nanti. Jadi masukin dulu ke kubur gitu emasnya. Kalau mau mana ketiga dua kali buka lagi besar, tak boleh. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama belajar, berbicara belajar dan mendengarkan belajar untuk bagaimana senantiasa kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara dengan saudara muslim kita, jangan lupakan Allah di situ. Masyaallah. Kita lagi makan, siapa yang menciptakan nasi? Allah. Satu biji nasi ini tidak ada yang mampu menciptakan sesempurna Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa buat dari plastik. Langsung ketahuan juga sama polisi. Ya. Dan banyak banget mudarat untuk manusia. Masya Allah. Jadi satu biji nasi ini mengingatkan kita terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang mampu menciptakan nasi, biji ini nasi, ya. Biji nasi ini hanya Allah Subhanahu wa taala, yang bisa sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan saking besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, saking agungnya Allah Subhanahu wa taala, sampai ketika sudah dimasak pun kadang rasanya bisa berbeda. Ya. Kadang-kadang masih kayak kayak keras-keras gak jelas gitu kan istilahnya. Karena mungkin belum terlalu matang udah beda rasanya kan gitu. Insya Allah biasanya makan sepiring makan apa lagi gitu udah nggak bisa itu kan nasinya tidak nikmat. Masya Allah. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang bekerja, lihat apapun itu, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekerja niatnya apa? Untuk mengamalkan perintah Allah, sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bekerja untuk keluarga kita. Nah, apapun itu, ketika kita bersama siapapun itu, kita
kita senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia dilakukan Allah Subhanahu wa taala itulah di antara maksud daripada saudara-saudara muslim kita. Untuk bagaimana ya niat pertama itu istilah diri, memperbaiki diri ya, memperbaiki diri sendiri dan mungkin lebih kuat ibadahnya, lebih kuat amalnya. Dan nanti insyaallah saudara-saudara kita nanti Darul Nafis ya, Darul Nafis nanti insyaallah mengharapkan kali kita di antara yang ada di sini mungkin bisa menengok-nengok, mungkin bisa menemani, gitu. Yang bisa 3 hari, yang bisa 2 hari, yang bisa 1 hari, insyaallah. Atau selepas kerja ke sana, insyaallah dengan mempererat silaturahim kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pandang kita, Allah Subhanahu wa taala berkahi daripada rezeki kita, berkahi daripada Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Ya, alhamdulillah. Insyaallah. Kita doa dulu sebentar. Insyaallah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وسلمت وبارك على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات يا عليم يا عليم يا عليم اغفر لنا ذنب العليم فانه لا يغفر ذنب العليم الا عليم نسالك بمعاجل العز من ارشك ومنتهى الرحمه من كتابك واسمك الاعظم وجدك العلى وكلماتك التامه كلها ان تغفر لنا خطايانا وتيسر امورنا وتفرج همومنا وقلوبنا وتقضي حاجاتنا وديوننا وتهدينا وتهدي بنا وتفهمنا وتفهم بنا وتنورنا وتنور بنا وتجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, kurang lebihnya Allah. Mari kita doa kepada majelis Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi